Mutiara Pagi. Kami hadirkan bahasan religi di Mutiara Pagi hari ini pendengar, dan saat ini kita sudah tersambung bersama narasumber kita di pagi hari ini yang akan mengajak Anda berbincang-bincang mengenai ekonomi syariah membawa berkah. Adalah Ustadz Haji Muhammad Taufik SHGMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perbincangan kita ini mengenai ekonomi syariah membawa berkah, begitu ya Ustadz ya? Ya, siap insya Allah. Baik, sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz. Ya. Jadi, kita mulai dulu Mbak. Iya, silakan Ustadz untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu, baru nanti kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabil karim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim, amma ba'. Saudara pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang yang kami hormati, yang kami cintai. Alhamdulillah, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat lainnya. Alhamdulillah, kita pada subuh hari berbahagia ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati indahnya hidup ini. Salam dan salawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang memberikan contoh kebaikan dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Karena itu selalu kita berkirim salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Pro 1 Radio Palembang, RRI Palembang yang kami muliakan. Materi kita pada hari ini dengan judul Ekonomi Syariah Membawa Berkah. Nanti kita akan bahas apa sih nilai-nilai dari ekonomi syariah itu, prinsipnya dan dalil-dalilnya, serta mungkin ada nggak contohnya di Palembang ini. Nah, kita akan mulai dari awal, bahwa ekonomi syariah ini adalah yang juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan melalui Rasulullah SAW dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ekonomi syariah ini merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan dari wahyu Allah SWT dan petunjuk Rasulullah SAW yang dibangun atas asas tauhid, keimanan, keadilan, keberkahan, amanah, dan kemaslahatan umat. Jadi ekonomi syariah ini bukan buatan pakar ekonomi saja, bukan buatan orang-orang yang bergerak, yang fokus, yang profesional di bidang ekonomi saja, tapi lebih dari itu. Tapi Allah SWT yang menciptakannya, yang mengajarkan kepada kita bagaimana berekonomi sesuai dengan kehendaknya Allah dan Rasul, bukan kehendaknya manusia, bukan kehendaknya pejabat, bukan kehendaknya para pengusaha kaya, tapi kehendaknya Allah SWT. Apapun yang kita lakukan dalam bidang ekonomi, baik itu jual beli, transaksi, dan lain sebagainya. Jadi apapun dalam ekonomi, semuanya itu ada dasarnya, ada dalilnya, dan ada contohnya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sistem ini tidak hanya mendorong perekonomian ekonomi, tetapi juga memastikan keberkahan. Nah ini ya, memastikan keberkahan. Jadi dia memastikan keberkahan dan pemerataan manfaat bagi masyarakat.
Ini bukan hanya untuk mementingkan kekayaan seseorang, seorang pedagang, seorang pemilik, seorang pengusaha, seorang pemodal dan sebagainya. Tapi ini untuk kemaslahatan bukan dia saja, tapi kepada masyarakat luas. Nah, oleh karena itu, ini sangat penting sekali untuk kita pelajari, untuk kita terapkan. Barangkali sudah mulai marak, namun belum intensif, belum secara masif penerapan ekonomi syariah ini. Oleh karena itu, memang harus terus digaungkan, harus terus diberikan literasi-literasi kepada masyarakat, diberikan ilmu-ilmu, seminar, workshop, pelatihan dan lain sebagainya. Bagaimana penerapan ekonomi itu. Kalau kita lihat, sudah banyak para pakar, para ulama ekonomi syariah, seperti kalau di Indonesia ini ada Profesor Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Beliau memiliki sekolah tinggi ekonomi syariah juga. Sudah tuh ada Profesor Monzer Kaf dan Profesor Umar Capra menegaskan bahwa ekonomi syariah itu berorientasi kepada empat hal. Yang pertama nilai atau value driven, nilai. Yang kedua keadilan, justice. Jadi keadilan bukan hanya untuk kepada penjual, pemilik, pedagang, pengusaha kaya, tapi juga adil buat pembeli atau kliennya, customernya, dan termasuk masyarakat. Dan yang ketiga adalah tidak menimbulkan kezaliman, no exploitation. Jadi tidak menzalimi seseorang, walaupun dia sebagai seorang pedagang, sebagai pengusaha, dia tidak menzalimi orang lain. Tidak ada tipu menipu. Nah, jadi dalam transaksinya jelas, mau cash, mau kredit, barangnya jelas, bayarannya jelas, angsurannya jelas. Kalau misalnya ada jeda, ada diangsur misalnya, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, kata para pakar ekonomi syariah ini, kemakmuran berkelanjutan, sustainability, prosperity. Nah, jadi kemakmuran itu berkelanjutan sehingga akan menjadi berkah usaha yang dijalankan oleh para tajir, pengusaha, para pelaku bisnis dan sebagainya. Kenapa? Karena dia menerapkan ekonomi syariah. Semua itu membawa berkah, yaitu kebaikan yang bertambah, bermanfaat dan membawa ketenangan. Jadi yang namanya berkah itu dia an-numu, kata Rasulullah. Kalau dalam bahasa Arabnya berkembang, an-numu. Jadi walaupun dia hasilnya belum melonjak tinggi, keuntungannya seadanya, masih secukupnya, tapi kalau itu berkah, ini subhanallah. Pelaku bisnisnya sehat, ada terasa dia keuntungannya, udah tuh bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, inilah namanya berkah. Jadi dia bertambah kebaikannya, bermanfaat dan membawa ketenangan. Jadi siapapun yang melakukan ekonomi syariah ini akan mendapatkan kebaikan yang bertambah. Sudah tuh bermanfaatan yang pertama dan juga membawa ketenangan, bukan hanya bagi dia seorang, tapi bagi orang-orang di sekelilingnya. Lalu kita lihat secara dalil Quran dan hadis, ada beberapa ayat dan hadis yang berkaitan tentang ekonomi syariah. Yang pertama, keberkahan harta yang dikelola dengan benar. Nah, ini di dalam Al-Quran kita bisa lihat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atin habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas, Maha mengetahui. Di dalam ayat ini, dari makna ekonominya, harta yang dikelola secara halal, transparan, dan bermanfaat akan tumbuh berkali-kali lipat.
baik secara materi maupun nilai kemanfaatannya. Ini menjadi landasan pembiayaan produktif pada koperasi dan BMT. Nah, jadi berdasarkan dalil ini maka dipakailah kalau di Indonesia itu ada koperasi. Koperasi sekarang sudah ada koperasi syariah, ada BMT, karena sudah mengkaji nilai-nilai Islam dan bagaimana menerapkan Islam, nilai-nilai Islam, Al-Quran dan hadis untuk dalam dunia usaha, dalam suatu badan, dalam suatu perusahaan atau suatu usaha bisnis. Nah, ini sudah dipakai oleh BMT dan koperasi syariah. Nah, yang kedua, larangan riba. Dalil larangan riba di dalam Al-Quran. Larangan riba ini merupakan fondasi ekonomi syariah. Nah, kita lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau kita lihat dari makna ekonomi, ekonomi syariah menolak sistem bunga yang menekan dan menggantinya dengan bagi hasil, jual beli nyata, dan akad kemitraan. Hasil usaha dibagi secara adil sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Nah, jadi dari dalam makna ekonomi ini, jadi dalam merealisasikan, dalam melaksanakan ayat Allah ini perbankan atau bisnis itu tidak menggunakan riba, ya. Tidak menggunakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Malah dianjurkan di dalam sistem ekonomi syariah ini itu ada namanya bagi hasil. Ya, kalau di dunia yang bukan syariah dia ada keuntungan atau bunga namanya. Nah, ini ada juga di dalam ekonomi syariah itu bahwa orang yang berikhtiar, yang berbisnis, yang berdagang, dia berhak mendapatkan keuntungan. Nah, tapi cara mendapatkan keuntungan ini bukan dengan cara riba, tapi dengan cara beberapa hal yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama itu dengan bagi hasil, mudharabah, ya, bagi hasil atau mudharabah. Nah, bagi hasil ini tergantung dari kesepakatan. Kesepakatan jangan sampai terjadi adanya bunga, ya. Nah, kalau bagi hasil ini dia secara singkat adalah dia berbisnis itu dia mendapatkan keuntungan sesuai dengan, misalnya kalau dia berbisnis dia berhak mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena dia sebagai seorang pedagang. Nah, untuk mendapatkan pedagang ini ada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW menentukan harga. Namun harganya ya tidak sampai berkali-kali lipat, mahal berkali-kali lipat. Nah, jadi Rasulullah SAW memberikan contoh, ada memberikan harga yang tidak terlalu mahal. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan kepada para calon pembeli, ini barang saya, contohnya gamis, baju gamis, barang saya beli, kata Rasulullah, contohnya ini ya, contohnya harga gamis ini 200.000. Nah, jadi Rasulullah sampaikan harga modal itu 200.000, jadi silakan saudara untuk memberikan keuntungan kepada saya berapa. Nah, orang-orang kan pada saat itu, di zaman itu zaman yang jahiliyah, zaman yang sangat-sangat kejahilannya sangat berlipat ganda, yang sangat-sangat gelap, sangat-sangat jahil, sangat-sangat maksiat. Nah, ada orang yang menawarkan dengan jujur, dengan harga yang apa adanya, jadi orang senang. Oh, 200.000 modalnya. Akhirnya ada yang memberikan keuntungan lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Kenapa? Karena orang yang ditawar itu senang, ya. Oh, ini harganya modal. Oh, ini kalau tempat lain harganya 300. Sudah, saya beli 250.000. Saya beli 300.000. Nah, jadi yang jual senang, yang membeli senang. Jadi Rasulullah sebagai seorang pedagang pada saat itu, beliau mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Nah, itu contohnya. Yang ketiga, hadis. Nah, kalau tadi dari dalil Al-Quran, sekarang dalil hadis. Dalam hadis, Rasulullah SAW menyampaikan
La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba mau kilaihi wa kanatihi wa syahidah wa syahidai. Rasulullah SAW artinya melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan dua saksinya. Nah, secara makna ekonomi, kalau kita lihat dari hadis ini, bahwa dalam hadis ini mengajarkan tentang larangan keras. Larangan keras ini melahirkan lembaga keuangan syariah. Karena untuk koperasi atau BMT syariah ini untuk menyediakan pembiayaan tanpa riba. Nah, jadi di BMT itu dibuatkan sistem pembiayaan tanpa riba. Kalau kita lihat berita, ada seorang ustazah kita yang sekarang ada di Arab Saudi. Beliau bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah di Arab Saudi. Nah, ini saya lihat iklannya. Mereka memberikan modal, memberikan pinjaman, memberikan modal usaha itu tanpa bunga, tanpa bagi hasil malah. Nah, ini yang diberikan. Kenapa? Karena mereka memiliki modal yang besar. Ya. Mereka memiliki konsep. Mereka ingin mengajarkan bagaimana supaya kita jauh dari riba, supaya kita terhindar dari riba. Ya. Nah, jadi Rasulullah melaknat bagi orang-orang yang bergabung dalam riba, ya, dalam lembaga yang menyediakan riba itu, apalagi kontainer, rentenir dan sebagainya. Nah, jadi ini sudah jelas ya akan dilaknat oleh Rasulullah SAW kalau ada orang yang ikut andil dalam riba itu. Yang keempat, hadis tentang etika bisnis. Nah, ternyata dalam bisnis ini diajarkan pula. Nah, ini hebatnya Islam ini. Islam ini bukan hanya mengajarkan tentang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan lain sebagainya, rukun iman yang keenam itu. Tapi dalam hal ekonomi, dalam hal bisnis pun ada etikanya. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda, Atta-iru as-sadiq as-sadiqul amin ma'an nabi was-siddiqin wasyuhada. Dia artinya pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada, orang yang berjuang di jalan Allah. Ini subhanallah, ini pedagang ya, pedagang yang jujur dan amanah. Nah, jadi artinya dalam Islam itu orang yang jujur dalam segala hal, termasuk dalam bisnis, dia jujur, dia amanah, maka ini akan menyebabkan keberkahan dalam hidupnya. Kenapa? Orang akan senang. Ya? Orang akan senang, dia akan senang, hatinya senang, pikiran senang. Kenapa? Dia jujur, dia amanah. Seperti yang contohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdagang dengan jujur. Kalau barang A ini bagus, Rasulullah bilang bagus. Kalau barang B ini kurang bagus, maka barang B ini katakan kurang bagus. Dan memang Rasulullah memang dari kecil, dari sejak usia SD, beliau sudah berperilaku jujur. Jadi orang-orang yang berada di sekitar beliau, jadi selalu tahu, oh ini Muhammad ini anak yang luar biasa. Kalau dikasih amanah, dijalankan dengan baik. Kalau dititipi amanah, dia jujur, dia amanah. Sering titipin uangnya pas, nggak berkurang, nggak bertambah. Ya. Nah, kalau ada orang lain itu kadang ada yang nggak jujur. Ya. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah masih kecil, itu sudah memberikan tanda-tanda orang-orang yang jujur, orang yang amanah. Makanya Rasulullah SAW dari kecil, remaja, dewasa itu dikenal oleh masyarakat orang yang jujur. Maka Rasulullah SAW diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah, coba di Indonesia siapa yang diberi gelar ya? Oleh pemerintah, oleh pedagang, orang yang dapat dipercaya. Nah, ini Rasulullah SAW bukan hanya terkenal di Mekah, bukan hanya dikenal Jazirah Arab, tapi di dunia internasional, bahkan sampai ke Indonesia. Ya. Bahwa Rasulullah
adalah seorang yang jujur. Al-amin ini subhanallah. Nah, Baik. jadi makna dari hadis etika bisnis ini bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang sidik, orang yang selalu berkata benar, berperilaku benar, dan para syuhada, orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi secara makna ekonomi, kejujuran, amanah, transparansi laporan, dan akuntabilitas menjadi pilar koperasi syariah. Nah, ini akan jadi pilar membawa keberkahan dalam usaha itu. Baik. Nah, Ustadz, ya, mohon maaf oke, Ustadz ya, ya, waktunya dicukupkan dulu untuk penjabaran materinya. Selanjutnya kita buka sesi tanya oke, jawab ya Ustadz ya. baik, siap, Baik, silakan. silakan pendengar bergabunglah bersama kami untuk tanya jawab langsung bersama Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Pak Bapak siapa Zakat. di mana? Pak Oh, Zakat. Pak Abu Bakar ya. Ya, Silakan Pak Abu Bakar di ya, Jejawi ya Pak. ya, ya. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ya, istilah silakan. hadis Ustaz mengatakan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Jadi siapa mendirikan sholat berarti menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Nah ini saya putar begini Ustaz. Barang siapa menahan zakat dan infak berarti dia memelihara kemiskinan. Nah, jadi apa benar begitu Ustaz? Saya mau pencerahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, ya benar Pak ya. Ya, saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Memang kata Rasulullah, sholat itu adalah tiang agama. Ya. Nah, begitupun dengan yang disampaikan tadi masalah zakat, infak, sedekah. Kalau zakat itu wajib. Aqimus sholah wa atuz zakah. Maka saking pentingnya zakat ini disandingkan Allah dalam Quran, aqimus sholah wa atuz zakah. Ya, dirikan sholat dan bayar zakat. Berarti penting juga zakat ini. Bukan hanya kita beribadah kepada Allah, tapi dalam hal ke hablum minan nasnya, kalau tadi hablum minallahnya, sholat, hablum minan nas adalah dengan kita membayar zakat bagi orang yang sudah memenuhi nasab hisab haulnya, itu waktunya ya, sudah tuh dananya cukup, pendapatannya cukup, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Contoh misalnya, kita kira-kira kalau disamakan dengan orang panen sawah padi itu 580 kilogram. Jadi contohnya ini. Contohnya kalau orang sudah berpenghasilan 580 kilogram beras dia punya, dikalikan beras katakanlah lebih gampangnya kita kalikan 10.000 walaupun beras sudah 10.000 lebih per kilo ya. Berarti 5.800.000. Artinya kalau orang sudah memiliki penghasilan 5.800.000 maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini perlu kita ingatkan bersama kepada keluarga kita, tetangga kita, saudara kita. Kalau lebih kurang 5.800.000 dia berpenghasilan, apalagi dia penghasilan 7 juta, 10 juta, 20 juta lebih, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Dan ada perintah Allah. Allah perintahkan, khudh min amwalihim shadaqah. Ya. Ambil dari harta mereka itu sedekah. Sedekah itu banyak, termasuk juga bagian dari zakat. Nah, maka zakat itu kita ambil, maka inilah harus ada memang orang yang memang bekerja khusus di lembaga zakat. Nah, alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada. Kalau pemerintah itu membuat Badan Amil Zakat Nasional. Ini buatan pemerintah. Kalau masyarakat, organisasi itu dia membentuk Lembaga Amil Zakat Nasional, Lasnas. Nah, ini banyak ya, ada Basnas, ada Lasnas. Jadi silakan. Inilah tugas-tugas dari Basnas dan juga Lembaga Amil Zakat Nasional, dan termasuk kita juga orang yang paham ya, kita mengingatkan saudara kita untuk membayar zakat. Kenapa? Di situ ada harta orang lain. Ada harta orang lain yang harus dikeluarkan. Nah, kalau dia ingin mendapatkan keberkahan, dia ingin mendapatkan kebersihan dari hartanya dan bermanfaat bagi orang lain, maka segera membayar zakat. Nah, jadi disegerakan karena ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang sangat-sangat menantikan, yang membutuhkan, dan memang itu adalah hak mereka ya.
hak mereka yang harus dikeluarkan. Ya kalau kita memahami bahwa ada hak orang lain di harta kita, ya berarti kita harus wajib mengeluarkannya. Nah, begitulah ketika kita sudah cukup syarat-syarat mengeluarkan zakat, maka wajib kita mengeluarkan zakat. Dan ini akan sangat membantu, besar sekali. Ini contohnya yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat, dan termasuk di zaman Abu Bakar. Ketika mereka membayar zakat, mereka bingung. Zakat ini bisa membiayai semuanya, baik untuk kegiatan pelaksanaan ke pemerintahan, termasuk membantu fakir miskin, sehingga mereka bingung mau bayar zakat ini kemana. Orang sudah paham semua, sudah bayar zakat semua pada saat itu, kaya-kaya semua, ya. Jadi bingung mau dilarikan kemana. Nah, artinya zakat itu bisa mengelola negara kita ini kalau dikelola dengan baik. Dan alhamdulillah kita, ya alhamdulillah sudah mulai banyak lah ya orang yang bayar zakat, sudah mulai meningkat. Ya, kalau kita lihat dari Basnas atau Lembaga Amin Zakat Nasional, memang belum 100% kalau di Basnas itu. Belum nyampe 50% orang yang bayar zakat. Kalau saya lihat di kemarin ada pertemuan di Basnasnya di Muara Enim. Itu Basnasnya belum bisa menjawab, ya, tapi mereka menjawab untuk membayar zakat di Muara Enim itu belum 50% dari orang yang mampu, yang kaya di Muara Enim. Itu, tapi kita paham juga bahwa bukan hanya Basnas, ya, tapi ada lembaga zakat nasional yang lain, seperti ada Dompet Duafa, ada Rumah Zakat, ada Inisiatif Zakat Institute, dan banyak lagi rumah zakat, ada lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat lainnya. Jadi barangkali mungkin 30%, 40% membayar melalui zakat ini Basnas, tapi mungkin yang lainnya melalui Dompet Duafa misalnya, ada melalui rumah zakat misalnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi artinya perlu keterpaduan kalau ingin melaporkan itu. Nah, tapi saya yakin masyarakat kita itu belum 100% untuk membayar zakat. Nah, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Jadi sangat membantu sekali bagi masyarakat, bagi umat. Karena membayar zakat ini pertama untuk hablum minallah, yang kedua untuk hablum minan nas, untuk melaksanakan, untuk mengeluarkan, untuk membersihkan supaya kita mendapatkan keberkahan dari harta kita. Kita keluarkan untuk 8 asnaf tadi, di antaranya fakir miskin, orang yang tidak mampu, amil, dan sebagainya. Mungkin itu, Mbak. Kalau ada yang lain silakan. Lanjut lagi, silakan mendengar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata, Edin. Iya, sama Bapak siapa, di mana Pak? Pak Zakaria. Pak Zakaria, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan terus berlanjut Ustadz ya. Karena materi ekonomi syariah ini baru diadakan, baru materinya masalahnya. Ini Ustadz, saya mau tanya masalah soal ekonomi ini kan, Indonesia ini ekonomi bukan banyak ekonomi kapitalis liberal. Ini saya tanyakan ini kalau soal saham Ustaz. Jadi sahamnya seperti apa yang mau dibolehkan di dalam Islam itu, ada yang salam suku apa dan seterusnya. Dan bagaimana kita menentukan bahwa karena di dalam saham kan yang kita beli kan kertas Ustaz. Jual beli kertas. Itu ada unsur spekulasinya tinggi, ada untung, ada yang rugi gitu. Mohon pencerahannya dalam hal ini Ustaz. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lebih maju ini, Mbak. Lebih semangat. Iya, Ustaz. Lebih aplikatif, lebih banyak ilmunya ini, insyaallah. Ya, ingin saya sampaikan bahwa ya dalam Islam juga ada nanti ya untuk masalah menanam saham, ya, investasi, trading dan sebagainya. Makanya yang dilakukan oleh orang-orang Muslim maupun non-Muslim, dan ini sudah banyak ya, dan alhamdulillah di Jakarta itu juga ada Jakarta Islamic ya, Jakarta Islamic apa tuh? Itu saham lah ya, trading. Jadi alhamdulillah sudah ada. Jadi bukan hanya ini untuk saham trading yang konven saja, sekarang sudah ada yang bernilai Islam. Nah, artinya silakan saja mau beli sukuk, mau beli saham apa ya dari perusahaan PTBA, misalnya perusahaan apa BSI, apa perusahaan yang lain yang sudah go public, yang sudah menjual saham, silakan. Apalagi kita lihat saja ya
yang sudah ada diberikan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional, kita yakin ya, mana yang sudah dibahas, yang sudah difatwakan, diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maka itulah yang insya Allah yang sudah sangat mendekati dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, jadi supaya lebih mudah untuk mengetahui, memahami, dan itu di jalurnya Allah dan Rasul, paling tidak kita dekatilah yang yang penyelenggara ataukah konsultan ataukah agen ya, atau apa. Nah, itu kita melalui orang-orang yang bergerak di syariah ya. Kenapa? Karena misalnya BMT Baitul Mal wa Tamwil, atau koperasi syariah atau bank syariah. Nah, di bank syariah juga ada menjual saham ya. Jadi kita bisa ikut beli sukuk atau saham dan sebagainya itu di bank syariah. Nah, jadi di sukuk itu juga ada di BSI ya. Jadi yang namanya saham dia kan ikut modal dengan dana, dan itu dijamin. Asal itu ada jaminannya ya, walaupun dia berupa kertas dan lain sebagainya. Namun mereka sudah mengikuti aturan. Maksudnya begini. Jadi aturannya, nilai-nilainya, syarat-syaratnya, pelaksanaannya, termasuk keuntungan segala macam, itu sudah diatur oleh pakar-pakar ekonomi syariah melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang sudah ditetapkan. Nah, jadi intinya kalau ada sukuk, saham, trading segala macam yang ada penyelenggaranya sesuai dengan fatwa Majelis Ulama yang seperti dilakukan oleh Bank Syariah ya, atau BMT dan sebagainya, maka itu sudah halal, sudah boleh. Nah, jadi boleh silakan. Jadi Indonesia juga alhamdulillah sudah sejak zaman kepemimpinan B.J. Habibie, nah itu alhamdulillah tentang ekonomi syariah ini mulai berkembang. Maka berdirilah Bank Syariah, berdirilah ini koperasi ini nilai-nilai syariah. Sudah itu ada juga koran yang dari orang-orang Islam gitu ya, untuk mengkanter yang di luar Islam. Nah, oleh karena itu ini berita baik ya, apalagi Kiai Haji Ma'ruf Amin waktu beliau menjadi Majelis Ulama Indonesia itu banyak juga mengeluarkan tentang undang-undang aturan tentang ekonomi syariah. Nah, ini alhamdulillah nilai-nilai Islam sudah diinternalisasikan ke dalam aturan-aturan, baik itu undang-undang maupun Perpres dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur. Alhamdulillah sudah banyak berdiri bank syariah. Nah, bank syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah dan mereka sudah memiliki kompetensi, mereka memiliki ilmu, pengalaman, dan juga sudah melalui uji kompetensi untuk Dewan Pengawas Syariah di bank syariah. Termasuk juga di koperasi syariah. Jadi mereka memiliki kompetensi juga, bukan hanya lulusan pesantren, bukan hanya dipanggil kiai ya, tapi mereka juga sudah di training, sudah diuji kompetensi sehingga mendapatkan sertifikasi nasional dari Dewan Syariah Nasional Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, untuk menjadi Dewan Pengawas Koperasi Syariah dan juga Bank Syariah. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Ya, lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Bu Sofia di sekolah. Bu Susi. Ya Pak Ustadz, di luar tema Mbak. Silakan Bu. Ya, ini kalau Qobliyah Maghrib itu tidak kasih apa ada Pak? Oke, baik. Silakan Ustadz. Qobliyah Maghrib itu ada apa enggak? Ya, jadi kalau secara hadisnya ya, yang saya tahu itu tidak ada, ya, tidak ada. Tapi ada juga yang dari pendapat ulama, nah, walaupun tidak melalui hadis yang sahih, ya, itu ada yang menganjurkan. Ya, jadi tinggal kita, kalau kita ingin yang ngikutin pendapat dari hadis yang sahih, setahu saya tidak ada, ya. Jadi kalau ada hadis yang kurang sahih, ada yang disampaikan oleh ulama, beliau mengajarkan seperti itu, ya silakan. Ya. Nah, jawaban saya seperti itu. Baik, lanjut silakan lagi pendengar, silakan.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Sama hamba Allah di Palembang. Hamba Allah di Palembang. Silakan, Pak. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan. Ini tanya kalau koperasi simpan pinjam ini boleh katanya yang riba tuh pertukaran barang yang sama. Nah di koperasi simpan pinjam kami ini, dia ini memang tidak pertukaran barang yang sama. Kalau misalnya kita nak beli kipas, itu kita boleh ambil duit dewe, ngambil duit di koperasi itu kita beli kipas. Andai kata kita beli kipas ini, misalnya kita ngambil duit 500 di koperasi, kita belikan 300, sisanya kita ambil itu mana apa riba beda. Nah kemudian ini ngambil beli kercis misalnya nak berangkat ke Jawa minjam katanya bukan ini. Terputus ya. Mungkin bisa dijawab yang pertanyaan pertama itu ya Ustaz ya, silakan. Ya. Jadi yang jelas kalau dalam perdagangan ya kalau zaman dulu sama istilahnya barter ya. Barter barang. Tapi barter barang tuh kadang beda ya. Misalnya Mbak Tata punya gula ya, saya punya beras. Nah itu boleh ya ditukar dengan beras, silakan. Nah biasanya di koperasi-koperasi yang ini selain barang ada juga uang kan. Nah kebanyakan mereka ini langsung menetapkan pinjam uang 10 juta nanti kembalinya 12 juta. Dan itu ditetapkan di awal. Nah kalau dia pinjam uang itu yang dalam Islam itu namanya an-numu ya, bertambah ya. Itulah yang disebut dengan riba, bertambah. Nah, ada tambahannya. Nah, tambahan inilah yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Kalaupun dia mau pinjam itu dengan sistem yang lain. Misalnya mau beli rumah ya. Mbak Tata mau ngambil rumah. Nah, ini misalnya melalui koperasi, ke koperasi. Nah, nanti akadnya jual beli ya. Akadnya jual beli walaupun nanti bayarnya secara angsur. Diangsur 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Jadi makanya disepakati nanti berapa DP-nya, berapa angsurannya. Nah, dia pakai akad. Nah, itu ada juga syarat-syarat yang lain ya. Nah, ketika pembelian itu karena ini jual beli harus ada surat kuasa. Ya. Jadi harus ada surat kuasa hitam di atas putih. Kalau yang Mbak Tata sebagai pengurus koperasi koperasi syariah misalnya, nah itulah disebut dengan murabahah ya. Nah, Mbak Tata beli barangnya nanti sudah dikasihkan kuasa oleh pembeli. Mbak Tata beli itu membeli rumah tadi terus dijual kepada yang akan pembiayaan tadi. Nah itu dibolehkan. Ya, itulah namanya murabahah. Wajar kalau koperasinya Mbak Tata ingin mendapatkan keuntungan, ya wajar itulah. Tapi dengan sistemnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan akad, ya akadnya dengan akad namanya murabahah, ya akadnya jual beli dengan murabahah tadi sistemnya bagi hasil, ya. Nah, itu dibolehkan. Yang nggak boleh itu Mbak Tata minjemin sama bapak tadi uang 10 juta kembalinya 15 juta. Nah itu yang nggak boleh ya. Nah, jadi silakan nanti. Makanya harus dijelaskan. Sehingga kalau kita belajar tentang ekonomi syariah, nanti akan ada penjelasan-penjelasan. Oh, ini kalau sistem ininya, jual belinya seperti ini, bagi hasil seperti ini, konsepnya seperti ini, syarat-syaratnya seperti ini. Nah, jadi kalau itu terpenuhi, maka insya Allah kita akan terhindar dari riba. Nah, ini sudah ada fatwanya kan dari Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya riba. Ya, kalau dulu nggak ada bank syariah dulu nggak ada. Nah, sekarang sudah berapa tahun ini sudah difatwakan oleh Majelis Ulama itu haram tentang riba. Nah, jadi kenapa kita tidak langsung saja ke bank yang syariah? Sekarang alhamdulillah seluruh bank, baik bank pemerintah, swasta, bahkan banknya milik non-muslim, itu sudah ada unit syariah. Nah, jadi bukan hanya bank milik negara Indonesia,
bukan hanya milik orang Indonesia, tapi bank non-muslim pun sekarang di Indonesia ini harus ada unit syariah. Nah, jadi silakan kalau mau pembiayaan atau kemitraan dan lain sebagainya, itu bisa ke bank-bank syariah tadi. Walaupun mereka bank konvensional, nanti ada unit syariahnya. Termasuk pegadaian juga. Pegadaian juga sekarang sudah ada marak di mana-mana ada pegadaian syariah. Walaupun di tempat itu kantornya pegadaian konvensional, tapi di situ nanti ada unit syariahnya. Nah, ini memang sudah dibuatkan aturannya oleh pemerintah. Nah, ini kabar baiknya buat kita. Nah, itu mungkin itu Mbak ya. Silakan kalau ada masih lain. Baik, ya Ustadz, pertanyaan selanjutnya sebelum kita akhiri, ini ada WA yang masuk di WA-nya studio ya. Ada Pak Romli di Sumbawa. Pertanyaannya gini, kita melakukan ngulo barang Ustadz ya, misalnya menjual tanah, terus kita memasarkannya, sudah ditetapkan harga dari pemilik, tapi kita memasarkannya dengan harga yang tinggi ya. Nah, itu gimana Ustadz hukumnya? Ya, jadi ini harus ada kejelasan juga ya, supaya tidak ada yang menzolimi, sudah tidak yang tersakiti. Maka kita harus akadnya dengan pemilik tanah itu bagaimana supaya dia tidak menzolimi, tidak bernilai yang riba dan lain sebagainya. Maka kita sepakati dulu akadnya bagaimana. Ini saya menjualkan tanah, nggak mungkin dong saya harus gotong royong sosial gitu, nggak ada keuntungan kan. Nah, jadi untuk mendapatkan keuntungan itu dengan cara yang pertama, berapa komisi yang akan diberikan oleh penjual tanah. Nah, kita tanya dulu, misalnya Mbak Tata yang jual tanah. Mbak Tata menjual tanah 1 hektar, misalnya harganya 500 juta. Oke Mbak Tata, ini saya bantu jual. Mbak Tata mau ngasih komisi buat saya berapa? Nah, misalnya 3% atau 5% ya. Atau 50 juta atau 100 juta misalnya. Ya oke, 100 juta ya, deal ya. Nah, kalau sudah deal 100 juta komisinya, maka kita tidak boleh menaikkan harga lagi, tidak boleh ngambil keuntungan lagi di sebelah-sebelah yang lain. Karena kesepakatannya itu. Nah, kecuali begini, kata Pak Tata, nah ini kata Mbak Tata, ini saya jual tanah 1 miliar, silakan nanti makelar saya, marketing saya, salesperson saya, silakan mau jual berapa lajulah. Nah, untung berapa lajulah. Yang penting setor ke aku 1 miliar. Nah, akadnya seperti itu, ya. Jadi paling tidak ada 2 akadnya seperti itu. Jadi harus jelas atau terserah. Nah, kalau terserah itu baru terserah kita, terserah yang ulo tadi. Jadi kalau dia omong sudah seperti itu, harus seperti itu. Kan kita udah dikasih ketetapan. Nah, ini ya, aku kasih kamu keuntungan 100 juta. Tanah saya jual 1 miliar. Nggak boleh naikkan harga, nggak boleh naikkan komisi lagi. Sudah saya kasih ini. Supaya apa? Supaya harga tanahnya nggak naik jadi 1 miliar lebih. Nggak jadi 1,5-2 miliar kan. Nah, jadi harus jelas akadnya. Kecuali dia mau akad yang kedua tadi, ya sudah, pokoknya setor ke saya 1 miliar. Harga mau naikkan 1,5-2 miliar, lajulah kamu. Untung yang lebihnya mbeklah kamu, nak 100 juta, nak 500 juta keuntungan. Silakan. Nah, itu jadi silakan akadnya, ya. Jadi itu diperbolehkan. Tapi kalau yang ketiga, misalnya dia sudah menentukan, Pak Tata tadi udah menentukan, ini kamu yang jualkan, ini tanah saya 1 miliar, nah saya kasih 100 juta. Maka kita tidak boleh naikkan lagi. Berarti kan situ ada lain dari perjanjian. Nah, jadi silakan. Jadi kita tanya dulu, kalau nak akad yang mana? Nak bebas, apa sudah ditentukan atau bagaimana? Nah, jadi kalau sudah ditentukan ya jangan di luar ketentuan, itu sudah pelanggaran, itu ada yang terzolimi dan dizolimi. Nah, mungkin itu Mbak ya, silakan. Baik Ustadz,
kita harus akhiri perbincangan kita di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab ya pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:59 waktu Indonesia Barat. Sebelum diakhiri, mungkin singkat saja Ustadz, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan. Ya, baik para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang yang kami muliakan. Jadi mari kita mempelajari lebih dalam, kita kaji lebih dalam, karena muamalah ekonomi syariah ini itu sangat penting di samping kita sholat dan ibadah yang lain. Oleh karena itu, ekonomi supaya membawa berkah, kita tempatkan nilai-nilai ilahiyah ini, nilai-nilai ekonomi syariah ini dalam setiap transaksi bisnis kita. Baik untuk jual beli, kita bermitra, berbisnis bareng sama teman keluarga ya. Jadi nilai-nilai Islam ini harus diterapkan dan harus ada pencatatan di atas hitam di atas putih supaya jelas ya. Supaya tadi tidak ngawang-ngawang. Oh ini bagaimana. Jadi insya Allah dengan kita menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah ini, yaitu dengan tidak riba, udah tuh keadilan dalam bertransaksi, kejujuran, kemaslahatan, keberkahan, kerjasama dan bagi hasil, mudharabah dan musyarakah. Mudah-mudahan insya Allah ini akan memberikan keberkahan buat pendapatan kita, bisnis kita, usaha kita. Itu saja, terima kasih. Saya mohon maaf atas salah khilaf, pada Allah menampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Mohon maaf juga jika ada kesalahan dari kami. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab ya. Insya Allah mungkin akan dijawab dengan Ustadz berikutnya, karena Mutiara Pagi itu hadir setiap pagi menemani Anda. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.